Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Hadiani Putri dengan NIM 23031025 dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek akhir dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Lutfiani MPD. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwasannya administrasi pendidikan ini merupakan proses pengolahan berbagai kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan untuk mencapai pendidikan yang secara efektif dan efisien lebih meningkat dari tahun ke tahun. Proses ini mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi. Evaluasi ini mulai dari aspek kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, serta sarana dan prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Salah satu masalah yang kerap terjadi di antara banyaknya administrasi pendidikan ini, salah satunya adalah masalah pada administrasi pendidikan kesiswaan. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah administrasi pendidikan pada administrasi pendidikan kesiswaan, masalah yang kerap terjadi pada lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan tulang punggung dari pengelolaan siswa mulai dari penerimaan hingga kelulusan siswa dari lembaga pendidikan. Namun, di dalam implementasi administrasi pendidikan kesiswaan ini, seringkali terjadi permasalahan yang sangat kompleks. Dari berbagai permasalahan kompleks tersebut, seringkali menghambat efektivitas pengelolaan siswa dan layanan yang ada dalam lembaga pendidikan. Mulai dari ketidakakuratan data yang diperoleh dari siswa untuk sekolah, seperti data informasi pribadi, alamat dari siswa tersebut, riwayat pendidikan, data orang tua, dan data informasi yang diperlukan sebagainya. Dari data yang tidak akurat didapatkan oleh sekolah tersebut karena di mana sistem pendataannya itu masih manual atau semi digital, sehingga membuat data-data yang diperoleh itu seringkali tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak terdata dengan baik. Akibatnya dari pendataan data yang kurang akurat ini, di mana sekolah akan mengalami kesulitan dalam menyalurkan atau distribusi bantuan yang tepat sasaran, komunikasi antara guru dengan orang tua siswa itu akan lebih sulit dan tidak berjalan dengan baik. Selain dari permasalahan ketidakakuratan data yang diperoleh dari siswa untuk sekolah, ada juga masalah dari administrasi pendidikan kesiswaannya ini seringkali terjadi pada proses penerimaan peserta didik baru, di mana ada namanya sistem zonasi pada penerimaan siswa di sekolah atau sekolah-sekolah terfavorit yang tertentu, di mana pada penerimaan siswa dengan sistem zonasi ini membuat banyak sekali atau seringkali terjadi bahwasanya memanipulasi data atau domisili dari siswa yang akan mendaftar di sekolah favorit tersebut, sehingga sekolah atau pengelolaan administrasi kesiswaan kesulitan dalam mendata domisili asli dari siswa-siswa tersebut. Selain dari sekolah yang kesulitan dalam mendata domisili asli dari siswa tersebut, ada juga orang tua yang frustasi karena dengan berlomba-lomba ingin memanipulasi alamat sehingga bisa masuk di sekolah
favorit yang ingin dituju dengan sistem zonasi tersebut. Tetapi dalam penerimaan siswa sistem zonasi ini sudah tidak terjadi atau bahkan hampir tidak ada lagi dalam penerimaan siswa sistem zonasi ini, karena di mana prosedur dari penerimaan siswa sistem zonasi ini juga tidak transparan atau manual, dan bahkan sudah tidak ada lagi proses penerimaan siswa dalam sistem zonasi. Selain dari masalah-masalah tadi, ada juga masalah administrasi pendidikan kesiswaan ini yang seringkali sulit diterapkan, atau masalah ini merupakan masalah administrasi kesiswaan pada zaman modern yang pada abad 21 ini berkembang teknologi yang sangat pesat, yaitu pengelolaan kehadiran kesiswaan, di mana masih banyak guru atau tenaga pendidik yang menggunakan pengelolaan kehadiran kesiswaan itu dengan data pengecekan yang manual atau manual dan digital yang dikombinasi. Dari pengelolaan kehadiran kesiswaan ini, guru mata pelajaran dengan guru kelas yang mengampu kelas tersebut seringkali miskomunikasi dari kehadiran kesiswaan yang didatanya, sehingga membuat kekeliruan atau susahnya mendata serta memantau kehadiran kesiswaan ini, apakah benar dia konsisten untuk belajar atau datang setiap hari, atau datangnya itu tidak konsisten secara setiap hari. Dari pendataan yang manual ini membuat kesulitan bagi seorang guru dalam mendata dan memantau peserta didiknya. Dari berbagai permasalahan yang dipaparkan tadi, dapat kita ketahui bahwasannya administrasi pendidikan ini bukan hanya pada kesiswaan yang dijelaskan, tetapi bahwasannya administrasi pendidikan ini sangat penting dalam berbagai kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut. Ada beberapa fungsi dari administrasi pendidikan ini. Yang pertama itu perencanaan, di mana untuk membuat strategi mulai dari kegiatan awal, perencanaan kegiatan yang ada di sekolah, serta menyusun strategi lainnya sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Fungsi administrasi selanjutnya itu yaitu pengorganisasian, di mana untuk menyusun pengorganisasian, membagi job desk atau membagi pembagian kegiatan yang akan ditanggung-jawabi, serta membagi struktur sehingga tidak bersimpang siur. Selanjutnya itu fungsi dari administrasi pendidikan ada pengarahan, di mana untuk mengarahkan mulai dari tenaga ke pendidikan sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam lembaga pendidikan tersebut. Selain dari fungsi pengarahan tadi, ada juga fungsi dari administrasi pendidikan itu pengawasan serta penilaian. Fungsi pengawasan ini untuk mengevaluasi, memantau kegiatan yang telah dilakukan, serta memastikan berjalan dengan baik dan berkualitas tidaknya kegiatan yang dilakukan. Dan fungsi terakhir tadi yaitu fungsi dari penilaian, di mana fungsi dari penilaian ini untuk mengevaluasi efektivitas atau tidaknya program atau kegiatan yang telah dilakukan dalam lembaga pendidikan tersebut. Tidak hanya untuk evaluasi, penilaian ini juga berperan sebagai untuk memberi umpan balik apakah ada manfaat baik dari kegiatan yang telah dilakukan tersebut atau tidak.
Jika semua fungsi dan kestrukturan organisasi berjalan dengan baik dari awal sampai akhir dalam kegiatan yang telah dilakukan di lembaga pendidikan ini, maka tujuan dari administrasi pendidikan ini akan tercapai dengan baik, di mana tujuannya administrasi pendidikan ini untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, meningkatkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif, mendidik serta membentuk karakter siswa atau peserta didik yang ada dalam lembaga pendidikan berakhlak dan lebih terpuji. Administrasi pendidikan ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik atau siswa yang ada dalam lembaga tersebut, tetapi juga memiliki manfaat yang besar bagi tenaga pendidik atau guru yang ada di sekolah, di mana dari berjalannya dengan baik administrasi pendidikan ini, maka akan meningkatkan profesionalisme dari guru tersebut dan juga bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan yang ada di dalam guru tersebut, karena dari kegiatan yang telah dilakukan dalam administrasi pendidikan ini, guru dapat melatih berbagai macam jiwa kepemimpinannya seperti mengkoordinir, seperti besarnya tanggung jawab yang ada pada diri seorang guru, dan berbagai manfaat yang bisa didapatkan oleh guru tersebut dari terjalannya administrasi pendidikan yang baik ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya pasti banyak kurangnya. Saya mohon maaf, saya baru sebagai pelajar atau mahasiswa yang banyak salahnya. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.